Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Suharyadi dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan menjelaskan tugas yang telah diberikan, tugas 1 ya, dengan mata kuliah logika. Untuk soal yang pertama adalah sebut dan jelaskan 3 dari macam term. Sertakan juga contohnya. Baik, untuk jawaban pertama ada 3 macam term berdasarkan kategorinya ya. Yang pertama ada term tunggal dan term jamak. Term tunggal mengacu pada satu individu atau entitas tertentu, contoh Soekarno atau Gunung Everest. Dan term jamak mengacu pada kelompok atau banyak individu, contoh para ilmuwan atau gunung-gunung di Indonesia. Term konkret dan term abstrak. Term konkret mengacu pada sesuatu yang dapat ditangkap oleh panca indera, contoh meja dan kucing. Dan term abstrak mengacu pada ide atau konsep yang tidak bisa dilihat atau disentuh, contoh kejujuran atau keadilan. Term positif dan term negatif. Yang ketiga ya, term positifnya menyatakan sesuatu secara afirmatif positif, contoh manusia atau pelajar. Dan term negatif menyatakan ketiadaan atau penyangkalan, contoh bukan manusia atau bukan pelajar. Dan jawaban yang pertama 3 macam itu dan contohnya singkat. Yang pertama ada term tunggal dan term jamak. Yang kedua ada term konkret dan term abstrak. Yang ketiga ada term positif dan term negatif. Begitu untuk jawaban soal yang pertama. Dan untuk yang kedua, soal yang kedua adalah sesat berpikir atau logical fallacy. Jadi logical fallacy adalah kesalahan dalam penaharan atau logika yang tampaknya valid tetapi sebenarnya cacat. Fallacy sering muncul dalam debat, argumen, atau retorika. Contoh bentuk sesat berpikir. Definisinya adalah menyerang pribadi lawan bicara tapi bukan argumen. Contoh, pendapatmu tentang perubahan iklim tidak bisa dipercaya karena kamu bukan ilmuwan. Kenapa salah? Penilaian terhadap argumen seharusnya berdasarkan isinya, bukan siapa yang menyampaikannya. Terus cara menghindarinya. Cara menghindari logical fallacy, yang pertama adalah pelajari berbagai jenis sesat berpikir agar dapat mengenalinya. Yang kedua, fokus pada isi argumen, bukan menyerang pribadi atau latar belakang lawan bicara. Yang ketiga adalah gunakan logika formal dalam menyusun argumen, misalnya silogisme. Yang keempat, minta umpan balik atau klarifikasi dalam diskusi untuk memastikan pemahaman yang tepat. Berlatih berpikir kritis. Yang kelima, dan selalu tanyakan apakah ini masuk akal secara logis. Jadi ada 5 ya cara menghindari logical fallacy. Yang pertama adalah pelajari berbagai jenis sesat berpikir. Yang kedua, fokus pada isi argumen. Yang ketiga adalah gunakan logika formal. Yang keempat, minta umpan balik atau klarifikasi. Yang kelima, yang terakhir, berlatih berpikir kritis. Mungkin untuk jawaban 1 dan jawaban 2-nya seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.